bersama-sama kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan, kita berdoa kepadanya agar Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami yakin Tuhan ada di tengah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan, pakailah hati kami Tuhan Yesus untuk selalu muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa.
Mari sama-sama kita datang mengambil hadirat Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus karena menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah sumber pengharapan setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus.
hati, pikiran, perasaan, kehendak kami, seluruh panca indera kami mau fokuskan untuk memberitakan firman-Mu. Kiranya pagi ini menjadi kesempatan bagi Allah Roh Kudus untuk melawat setiap hati, meneguhkan kami, dan membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin meyakini bahwa janji Tuhan itu memang bagian kami. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati seluas-luasnya bagi Engkau berfirman dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17 mengatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-teruna muda akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Haleluya. Saya percaya pagi ini ketika saudara mendengar bagian firman ini, hati saudara tergetar karena Petrus dalam kepenuhan roh, ia mengutip perkataan kitab Yoel, di mana pada hari-hari terakhir Petrus mengatakan Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Bukan hanya kepada laki-laki tetapi juga kepada perempuan. Bukan hanya kepada orang-orang yang kaya tetapi juga kepada orang-orang miskin. Bukan hanya kepada orang-orang yang tua tetapi juga kepada orang-orang muda, bahkan kepada anak-anak. Petrus mengutip bagian dari kitab Yoel ini, saudara-saudara, sebagai tanda ketika waktu itu di Yerusalem mereka berkumpul bersama-sama dengan para murid yang lain. Mereka berdoa dan kemudian roh Allah melingkupi mereka. Kemudian mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain, dengan bahasa-bahasa yang mereka tidak mengerti. Tetapi ada di antara orang di sekitar mereka mengerti bahasa itu, karena itu memang bahasa ibu mereka. Dan ada beberapa orang yang mengatakan mereka sedang mabuk. Tetapi Petrus sekali lagi mengatakan apa yang tertulis. Dia mengutip kitab Yoel, bahwa pada waktu Yoel menuliskan hal ini, saudara-saudara, Yoel sedang bernubuat tentang datangnya roh Tuhan di akhir zaman. Dan Petrus sedang mengatakannya ketika ini sedang terjadi, saudara-saudara. Ketika para murid berkumpul di Yerusalem ini, Petrus sebenarnya sedang mengatakan, hei, kami bukan sedang mabuk oleh anggur, tetapi kami sedang menyambut datangnya akhir zaman, di mana roh Allah yang hebat itu, roh Allah yang luar biasa itu dicurahkan, dan kami sedang menggenapi apa yang dikatakan kitab Yoel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan kita sudah berada di akhir zaman. Akhir zaman dimulai ketika Petrus mengatakan hal ini, dan ini artinya kita sedang berada di zaman di mana Roh Kudus telah dicurahkan, di mana Roh Kudus sedang berkarya dengan semakin hebat, semakin hebat, semakin hebat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau kita sempat melewatkan beberapa waktu di mana kita hanya hidup dalam kekristenan yang biasa-biasa saja, mari kita tangkap perkataan Petrus ini, bahwa di akhir zaman, kata Petrus, Tuhan akan mencurahkan rohnya dengan sangat luar biasa, dengan sangat hebat. Mencurahkan rohnya bukan hanya dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan roh kita pribadi, hasrat-hasrat kita pribadi, tetapi roh Tuhan dicurahkan baik kepada anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, teruna-teruna muda, orang-orang tua, bahkan hamba-hamba pun dipenuhi dengan maksud supaya kuasa Tuhan diimpartasikan, kuasa Tuhan diaplikasikan, dan semua orang beroleh berkat keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya meyakini dengan sungguh saudara adalah orang-orang yang siap untuk membuka hati, membuka diri untuk menerima roh Allah di hari-hari ini. Kalau sekian lamanya dalam kekristenan kita kering, saudara-saudara, mari saya mengajak saudara dalam penuh gairah ini, saudara terima roh Tuhan itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menerima roh Tuhan
akan membuat kita mengalami Tuhan. Dan ketika kita mengalami Tuhan, kita akan menerima perombakan dalam diri kita, perombakan dalam cara berpikir kita, perombakan dalam cara kita meluapkan emosi, perombakan dalam seluruh kehidupan kita. Dan kita akan berada dalam pimpinan Roh Allah. Dan dalam firman pagi hari ini, saudara-saudara, saya rindu bahwa akan muncul generasi-generasi pembaharu, muncul generasi-generasi reformator akan digenapi. Haleluya. Ini mengingatkan saya kepada satu kisah, saudara-saudara, yang luar biasa, bahwa ada seorang reformator yang luar biasa. Dia dipakai Allah dan akhirnya dia menimbulkan dampak yang hebat bagi bangsanya. Dia adalah Raja Asa, saudara-saudara. Raja Asa ini merupakan raja dari kerajaan Yehuda, putra dari seorang Raja Abia. Raja Asa ini memerintah dengan sangat luar biasa, dan dia memberikan gebrakan, dan Tuhan mengagumi gebrakan Raja Asa ini. Raja Asa ini memiliki gebrakan, saudara-saudara, bahwa dia akan menyingkirkan semua patung-patung penyembahan, berhala-berhala yang ada di Israel, saudara-saudara. Dan dia mulai melakukan itu pada pemerintahannya. Akan tetapi, saudara-saudara, pada awal pemerintahannya, Raja Asa ini tidak memiliki cukup keberanian untuk melakukan semuanya ke seluruh wilayah negaranya. Karena dia takut mungkin nanti akan ada yang memberontak, mungkin nanti dia akan digulingkan. Tetapi mari kita lihat kisahnya yang luar biasa ini, saudara-saudara. Dalam 2 Tawarikh pasal 15 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19, ini sebuah kisah yang luar biasa dari Raja Asa. Jadi saudara-saudara, ketika kita melihat pada bagian ini, sebenarnya kita harus melihat pada pasal sebelumnya, bahwa Raja Asa ini telah memulai gebrakannya, telah memulai reformasinya. Dan reformasi yang dia lakukan adalah reformasi pada bagian spiritual. Dan dia melakukannya mulai dari lingkup terkecilnya. Tetapi sayangnya, sekali lagi saya katakan, dia tidak memiliki cukup keberanian, karena ada ketakutan yang dia alami jika dia melakukannya sampai ke bagian-bagian yang lain dari kerajaannya. Tetapi datanglah seorang Azaria bin Oded dihinggapi Roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya, dan ia berkenan ditemui oleh mereka." Bagian ini, saudara-saudara, sebenarnya diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded ini untuk meneguhkan gebrakan reformasi Asa, bahwa Tuhan ingin Israel kembali kepada Tuhan, melepaskan semua ikatan-ikatan dalam penyembahan berhala itu. Tuhan ingin Israel kembali kepada Tuhan. Dan ketika Israel kembali kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan juga membuka dirinya untuk Israel bisa mendekat dan memberkati Israel lagi. Saudara-saudara, mari kita lihat dalam bagian-bagian selanjutnya. Di ayat yang ke-7, saudara-saudara, Azaria kembali mengatakan, "Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Dan lihat saudara-saudara, respon Asa begitu luar biasa ketika ia mendengarkan nubuatan dari Nabi Azaria bin Oded itu. Dikatakan ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan, dan seterusnya. Saudara, ketika Raja Asa mendengar perkataan Nabi Oded ini yang dipenuhi Tuhan ini, di sini kita melihat Asa menguatkan hatinya. Dan ketika kita melihat dari bahasa asli, saudara-saudara, bahasa Ibrani,
Kata menguatkan hati ini sebenarnya juga berarti Asa memberanikan dirinya, Asa mengobarkan semangatnya untuk melakukan gebrakannya ini, untuk melakukan reformasi dalam bidang spiritualnya ini dengan lebih meluas lagi, saudara-saudara. Dan Asa benar-benar melakukannya. Asa melakukan reformasi yang luar biasa di kerajaannya. Dan mari kita lihat, apakah ketakutannya bahwa nanti akan ada pemberontakan, bahwa nanti akan ada kudeta akan terjadi. Mari kita lihat pada bagian selanjutnya, saudara-saudara. Apakah itu terjadi? Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Dan lihat saudara-saudara, ketakutan Asa tidak terjadi. Sebab firman Tuhan, Alkitab kita mengatakan, mereka yang tinggal sebagai orang asing pun akhirnya memihak kepada Asa karena melihat Tuhan Allah bekerja di dalam hidupnya Asa, bekerja melewati reformasi, gebrakan yang Asa sedang lakukan ini. Wow, luar biasa saudara-saudara. Dan apa yang terjadi selanjutnya di ayat yang ke-19 dikatakan, tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Dan ketika apa yang dilakukan Asa ini berhasil menyeluruh, saudara-saudara, Tuhan memberikan shalom, Tuhan memberikan damai untuk kerajaan Israel yang dipimpin oleh Asa ini. Luar biasa saudara-saudara. Asa dipenuhi oleh Tuhan, Asa diteguhkan oleh Tuhan lewat Nabi Azaria. Dan ia semakin berani melakukan gebrakannya. Apa yang ditakutkannya pun tidak terjadi. Tetapi orang-orang yang pada awalnya dia anggap sebagai orang asing, pasti akan memberontak dengan apa yang dilakukannya ini, ternyata malah memihak kepadanya. Dan Tuhan membuat kerajaan Israel damai, bahkan sampai ke tahun 35 pemerintahan Raja Asa. Saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini? Saudara, saya melihat bahwa ketika di akhir zaman ini, di waktu-waktu ini, saudara menerima roh Tuhan, roh yang dari Tuhan itu dicurahkan kepada saudara. Saudara membuka hati, membuka pikiran, membuka jiwa saudara, membuka hidup saudara seutuhnya kepada roh Tuhan. Maka saudara akan dipakai Tuhan lebih efektif lagi. Bahkan saudara akan menjadi sama seperti Asa, menjadi seorang reformator, menjadi seorang pembaharu, menjadi seorang penggebrak. Dan saudara akan memiliki keberanian untuk melakukan gebrakan-gebrakan yang selama ini belum pernah terjadi. Gebrakan-gebrakan yang selama ini hanya ada di dalam relnya saja. Tetapi saudara akan berani melakukan sesuatu yang lebih, melakukan sesuatu yang melampaui batas-batas yang ada. Bukan berarti saudara akan melanggar aturan yang ada, melanggar hukum yang ada, tetapi saudara akan berani melakukan sesuatu yang out of the box, inovasi-inovasi yang baru. Ada sebuah tindakan yang saudara akan bisa lakukan untuk memperlihatkan di sana ada sesuatu yang baru yang saudara miliki untuk gereja saudara, untuk pekerjaan saudara, untuk keluarga saudara, untuk lingkungan saudara. Dimanapun saudara berada, orang akan melihat diri saudara sebagai seorang yang dipenuhi oleh Tuhan, dan saudara akan maksimal dengan semua hal yang saudara kerjakan. Haleluya. Oleh sebab itu saudara-saudara, pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan kepada para bapak, kepada para ayah. Berikan dirimu untuk dilawat oleh roh Tuhan pagi hari ini. Buka hatimu untuk dilawat oleh roh Tuhan pada pagi hari ini, pada kesempatan hari ini. Maka engkau akan menjadi bapak yang efektif, menjadi imam yang efektif untuk keluargamu, menjadi suami yang efektif buat istrimu, menjadi ayah yang efektif buat anak-anakmu, dan keluargamu akan menjadi keluarga yang shalom, yang penuh dengan kedamaian. Ibu-ibu, jadilah orang yang menerima lawatan roh Tuhan, dan engkau akan menjadi ibu yang hebat bagi anak-anakmu.
Engkau akan menjadi istri yang melayani suami tanpa memandang bagaimana gaji suamimu bulan ini, bagaimana keadaan keuangan keluargamu bulan ini. Tetapi engkau akan mampu melakukan perubahan-perubahan yang signifikan untuk keluargamu, untuk perjalanan keluargamu ke depan. Bahkan engkau sudah tahu bagaimana jalannya. Ibu-ibu, terima roh Tuhan. Anak-anak, engkau pun juga harus menerima roh Tuhan. Jangan diam sebagai orang-orang muda. Kalau kita lihat dalam perkataan Petrus tadi, yang pertama disebut adalah orang-orang muda, anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang muda, teruna-teruna akan mendapat penglihatan, akan mendapat visi yang dari Tuhan. Ini tidak sesuai tradisi Yahudi, saudara-saudara. Tidak sesuai tradisi pada zaman itu. Karena bagi orang Yahudi, anak-anak hanyalah, mereka tidak termasuk dalam hitungan yang patut dipandang, saudara-saudara. Mereka tidak diperhitungkan. Orang wanita-wanita tidak diperhitungkan pada zaman itu. Tetapi ketika Petrus mengutip perkataan Joel, ketika Petrus dipenuhi roh Allah, yang disebut pertama bukan orang-orang tua, saudara-saudara, tetapi anak laki-laki, anak perempuan, teruna-teruna akan dipenuhi oleh roh Allah. Hai orang-orang muda, buka hatimu, buka dirimu, berikan dirimu untuk dilawat oleh roh Tuhan, dipenuhi oleh roh Tuhan, dan engkau akan mendapat penglihatan, dan engkau akan mendapat visi, dan engkau akan bernubuat. Jadilah orang-orang muda yang berani menggebrak generasimu. Kalau di lingkunganmu hari-hari ini, mereka adalah peminum, mereka adalah perokok, mereka adalah penikmat-penikmat pornografi, mereka adalah orang-orang muda yang memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk. Engkau bukan hanya akan berani untuk berdiam dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi engkau akan mampu mengatakan apa yang benar kepada mereka. Jadilah penggebrak, jadilah reformator untuk generasimu, dan bawa generasimu menjadi generasi yang mencetak sejarah baru dalam perjalanan iman orang-orang percaya. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, orang-orang muda berani bergerak, berani menggebrak. Haleluya. Dan saya percaya ketika orang tua, ketika anak-anak, ketika orang-orang muda, ketika keluarga, ketika gereja dipenuhi dengan roh Tuhan, maka gereja tidak hanya menjadi gereja yang berusaha untuk bertahan hidup, melewati setiap kondisi yang sulit, melewati setiap keadaan yang sulit, melewati setiap peristiwa-peristiwa yang mengguncang. Bukan hanya berusaha untuk bertahan hidup, tetapi gereja, tetapi keluargamu akan menjadi keluarga yang mampu memberikan hidup bagi orang lain. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi, ini adalah waktu, ini adalah kesempatan yang baik bagi saya, bagi saudara, bagi semua kita untuk menerima kuasa Tuhan lewat rohnya dalam hidup kita. Apakah saudara siap? Jika saudara siap, maka buka hatimu, dan siapkan jiwamu, siapkan rohmu untuk melekat, untuk dilekati oleh roh Tuhan. Dan saya percaya engkau akan menjadi pribadi yang diubahkan dan menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang menggebrak keadaan, pribadi yang menggebrak batas-batas yang ada demi kemuliaan nama Tuhan. Engkau bukan lagi orang yang hidup oleh karena aliran-aliran yang selama ini ada, tetapi engkau akan membuat jalan-jalan yang baru. Engkau akan membuat jalur-jalur yang baru, dan orang lain akan mengikuti engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur karena kami hidup di mana tempat kami hidup, waktu kami hidup, kondisi tempat kami hidup sekarang ini mungkin akan menjadi semakin sulit, tetapi Tuhan menjanjikan saat ini Tuhan akan memenuhi kami, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada kami,
Oleh sebab itu, buka hati kami, buka pikiran kami. Kami mau memberikan jiwa kami, roh kami, supaya kami dipenuhi oleh roh Tuhan. Dan kami akan menjadi orang-orang yang berani menggebrak, orang-orang yang berani melakukan reformasi di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah usaha kami, di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah gereja Tuhan. Dan kami bukan hanya bergerak bersama dengan apa yang terjadi, bersama dengan situasi. Kami bukan hanya bergerak bersama dengan kondisi yang ada, tetapi kami sedang akan bergerak membuat jalan-jalan yang baru bersama dengan Tuhan, membuat jalur-jalur yang baru bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya ketika roh Tuhan memenuhi kami, kami akan semakin menjadi orang-orang yang efektif dalam pekerjaan kami, efektif dalam pekerjaan Tuhan, efektif dengan semua tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh-sungguh merindukan roh Tuhan memenuhi kami, roh Tuhan di dalam diri kami penuh, dan kami efektif. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di mana kami mendengar firman. Dan kiranya setiap firman yang disampaikan pada pagi hari ini, pada kesempatan hari ini, bukan hanya firman yang kami dengar, tetapi firman yang hidup, firman yang akan meledakkan diri kami, firman yang akan membara dalam diri kami. Dan kami akan menjadi orang-orang yang baru, menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang yang mengalami Tuhan, dan menjadi orang-orang yang akan terus tinggal dalam kemenangannya Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang sangat dimuliakan, Engkau yang sangat diagungkan, Engkau yang kami percaya, Engkau yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu, kami terima berkat-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati.